Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pertemuan kedua malam ini, kita akan belajar soal bagaimana membuat application letter. Ya. Jadi di sini capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan kembali tentang konsep penulisan application letter dan CV ya. Dan nanti untuk CV akan kita bahas pada pertemuan ketiga. Dan selain itu mahasiswa mampu menulis application letter dan CV untuk profilnya sendiri. Baik, kita lanjutkan. Jadi kita awali dulu dari pengertian application letter ya. Jadi ini upaya dari seorang pribadi untuk memperkenalkan profilnya ya, untuk mengisi sebuah jabatan atau pekerjaan ya. Jadi surat lamaran kerja ini atau application letter ini umumnya dilampiri oleh kurikulum vitae ya, dan disebut juga dengan riwayat hidup ya, yang di dalamnya itu memuat kualifikasi dan pengalaman dari pemilik CV tersebut atau pemilik kurikulum vitae tersebut. Jadi kedua dokumen ini ya, baik application letter maupun kurikulum vitae, ini sifatnya pribadi gitu ya. Tapi karena kita ingin mendapatkan sebuah pekerjaan, maka dibuatnya secara formal gitu. Karena jabatan yang dipinang pun juga jabatan resmi. Dan application letter itu dan CV itu merupakan cerminan dari penulisnya ya, dan sekurang-kurangnya itu memberikan gambaran terhadap pribadi penulisnya ya, sebelum penulis diundang untuk menghadiri tatap muka wawancara dengan si pemberi kerja gitu ya. Jadi usahakan agar application letter dan CV ini itu memiliki daya jual yang tinggi ya, sehingga dapat bersaing ya dengan pelamar-pelamar lainnya. Dan ingat, kita perlu ingat bahwa tujuan dari kita menulis application letter dan kurikulum vitae ini agar kita mendapat kesempatan untuk wawancara. Baik. Berikutnya kita akan melihat struktur dari surat ya. Jadi struktur dari application letter ini ada 3. Yang pertama opening ya, yang kedua kontennya, dan yang ketiga closing ya. Ya, jadi kita mulai dari opening dulu ya. Jadi opening ini berisi kalimat atau kalimat-kalimat yang mengingatkan atau memberitahukan pembaca terhadap niat dari surat itu ditulis ya. Contohnya ya ada 3 yang kita sampaikan di sini. Yang pertama itu jika lowongan kerja itu terpublikasi secara luas melalui media massa ya, maka kita menulisnya dalam opening itu adalah I read your vacancy in today's Kompas. Misalnya kalau medianya Kompas ya, and would like to be considered for the position of administration staff. Atau kita bisa menggunakan ungkapan yang lain, I'm very interested in the position of purchasing staff, which you expertise in Kompas ya, of 3rd of July 2020. Itu juga bisa seperti itu. Oke, ini saya koreksi sedikit. Oke. Nah, berikutnya dalam opening, dalam konteks lainnya, konteksnya di sini jika informasi didapat dari seseorang ya. Kita bisa menggunakan ungkapan I was informed
by your production manager that you are in need of administration staff. Oh, I understand from Mr. James Brown that there is an opening in your company for administration staff. Atau opening ini bisa jika melamar dengan niat mencoba-coba, ya, nggak apa-apa. Bisa dengan ungkapan I have heard about your company from relatives, ya, relatives itu artinya handai tolan, ya, keluarga, saudara, ya, and wondered if you currently have any vacancy for administration position. Atau ungkapannya I'm writing to inquire if you have a suitable vacancy for me in your company. Itu kalau kita ingin mencoba-coba, siapa tahu ada lowongan. Dan tentunya tidak cukup sampai di situ, perlu ditambah kalimat satu lagi agar nanti dia gayut atau relevan dengan paragraf berikutnya. Jadi seperti jadi saling sambung menyambung, gitu. Tidak lepas-lepas idenya, ya. Oke. Sekarang kita ngomong soal konten, ya. Jadi soal isinya, ya. Ini berarti menjelaskan kemampuan dan keahlian kita ini, ya. Nah, bisa ada berapa hal nih? Ada 6 hal yang kita perhatikan di sini, ya. Yang pertama, kalimat-kalimat tidak menyombongkan diri, ya, namun tidak menjatuhkan diri pula, ya. Artinya si penulis menghargai dirinya, ya. Nah, misalnya seperti contoh berikut, ya. Being a graphic designer is my hobby, my passion, and what I was trained to do. Nah, ini bentuk kalimat yang, ya, tidak menyombongkan diri tapi menyatakan kemampuan. Atau I have a 3.98 GPA for my studies. Nah, itu terdengar agak sombong, ya. Terdengar agak sombong. Atau ungkapan seperti I cannot speak English fluently, itu terdengar tidak pede. Kalau bisa yang terdengar berbau sombong ini itu jangan dipakai, gitu, ya. Nah, ini kalau being a graphic designer is my hobby, ya, itu terdengar jauh lebih humble, ya. My passion and what I was trained to do. Berikutnya yang B, ya, tidak mengutip kata-kata yang tertera dalam lowongan kerja, ya, namun menjelaskan bagaimana penulis menilai dirinya sendiri dan menganggap dirinya memiliki kualifikasi seperti yang diminta dalam pengumuman lowongan kerja. Nah, misalnya, kita menyatakan I'm familiar with English because I had 3 semesters of English in college and use it with my friend regularly. Ya, seperti itu, ya. Tidak mengutip kata-kata yang terdapat di CV, ya, melainkan menjelaskan lebih banyak, terutama jika itu dianggap sebagai kekuatan, ya. Misalnya di CV tertulis I graduated from Bina Insani in 2021. Nah, bagusnya menceritakan di lamaran kerjanya, when I graduated from college in 2021, I extended my internship in PT Krakatau Steel and have gained more experience in handling requests in the General Affairs Department. Nah, jadi ini kita ceritakan jauh lebih spesifik daripada CV. Nah, gitu, ya. Berikutnya, bicarakan pengalaman-pengalaman yang memperkaya kemampuan, ya. Misalnya, every week I arrange meetings with my department and sit in at those meetings to record and produce minutes of meeting in English. Nah, itu kita menceritakan pengalaman-pengalaman ketika kita bekerja, ya, atau magang. I was head of the students body atau BEM atau HIMA, ya, in 2020 and successfully managed my team to carrying out all of our plans. Ya.
Ini lebih rinci kita menceritakan ya. Yang berikutnya tidak menyebutkan nominal gaji yang diinginkan kecuali diminta. Jika perlu, lakukan dengan diplomatis ya. Jadi seperti misalnya currently I receive a take home pay 3.750,000 per month and I am now seeking for an advance. Ini secara tidak langsung minta lebih dari jumlah tersebut ya. Ini kalau diminta ya, kalau seandainya diminta untuk menyampaikan gaji, tapi kalau enggak usahakan tidak. Dan yang terakhir, tidak melampirkan dokumen pendukung yang asli ya, cukup yang fotokopi dan membawa yang asli baru pada waktu dipanggil wawancara. Berikutnya adalah yang terakhir soal closing ya. Jadi di waktu closing ya kita tentunya menyampaikan ya harapan kita ya terhadap pembaca agar kita diundang untuk wawancara ya. Maka kalimatnya adalah I'm looking forward to hearing from you and to be given the opportunity of an interview. So I hope you will consider my application preferably and grant me an interview. Atau I look forward to the opportunity of attending an interview where I can provide further details. Atau I would be grateful to be given an interview and looking forward to your reply. Itu semua bentuk-bentuk closing ya. Baik. Selanjutnya di samping gaya kalimat dalam struktur ada beberapa ketentuan umum yang berlaku untuk penulisan application letter ya. Seperti misalnya gunakan kertas A4 80 gram putih ya yang agak berkelas sedikit gitu, tebal gitu. Diketik rapi tanpa tipe ya dengan memperhatikan keseimbangan tata letak ya, atas bawah kiri kanannya diperhatikan. Menggunakan font umum tipe serif ya seperti Times New Roman atau sans serif jenis Arial ya dengan ukuran font 12. Hindari jenis font yang rumit ya. Kemudian membuat data kontak lengkap sehingga tidak perlu mencari di CV, misalnya dengan mengganti kop surat dengan nama, alamat, nomor HP, dan email address. Ya. Pastikan data kontak yang ditulis adalah yang dibuka setiap hari. Dan yang kelima, jika dikirim via pos, perhatikan lampiran ya. Jika banyak jangan dilipat ya. Kita hanya 3 lembar. Jika hanya 3 lembar bisa dilipat 3. Lampirkan foto jika diminta ya. Jangan diklip ya, di stapler atau di lem. Tapi jangan diklip ya. Foto juga bisa dalam bentuk PDF dan ditempel di kurikulum vitae. Yang berikutnya adalah ditulis dengan prinsip KISS ya, dengan tata bahasa yang baik dan mencerminkan kemampuan bahasa Inggris. Jangan sampai bertolak belakang dengan pernyataan diri dalam surat ya. Menyatakan diri pasti berbahasa Inggris tetapi tulisannya penuh dengan kesalahan. Yang kedelapan, pastikan konten mengacu pada kualifikasi yang diumumkan dalam lowongan kerja ya, melalui bukti-bukti atau hasil yang membuat penulis menilai dirinya memenuhi kualifikasi tersebut. Dan tidak mengkopas data CV ya, tapi menjelaskan keunggulan dari pesaing ya, pelamar-pelamar lainnya. Nah, ini adalah contoh dari application letter ya. Saudara lihat di sini di atasnya dikasih nama kita, ada alamat gitu ya, ada nomor telepon yang bisa dihubungi dan email ya. Kemudian diikuti dengan date ya, tanggal. Kemudian ditujukan kepada inside address-nya ini ya. Address-nya kebetulan namanya nggak tahu, jadi langsung aja HRD Department. Terus subject-nya adalah application for junior secretary position. Karena nggak tahu nama orangnya, hanya nama departemennya, maka kita panggil dengan Dear Sir or Madam. Ya, Dear Sir or Madam.
Nah, di sini dituliskan I'm interested, ya. Ini kurang T-nya. I'm interested in applying the above position which is advertised in today's Jakarta Post. 3 months ago, I finished my Diploma 3 study in Academy Bina Insani, majoring in secretary, ya. Sekarang udah menjadi universitas, ya. Jadi in universitas, ya. Bina Insani, majoring in secretary. I'm eager to implement the skills that I have obtained in school. That is why I would like a chance to be considered for this position. My presence at college have been excellent, and I always submit my assignments on time. I'm convinced that this discipline, combined with my good grades, which I enclose with my CV, is a start of a good employee. I'm looking forward to hearing an invitation for interview from you. Karena kita nggak tahu nama orangnya, maka dalam complementary clause-nya kita menyebut dengan yours faithfully. Ya, yang menulisnya adalah Karissa Gunawan. Kemudian disampaikan enclose-nya, ya, ada beberapa 2 lampiran, ya. Mungkin lampiran CV-nya yang 2 lembar. Oke, itu kira-kira materi tentang application letter. Semoga bermanfaat, sukses buat saudara dalam membuat tugasnya. Demikian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.